bahwa kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia keutamaan berupa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga sudah memberikan karunia nikmat berupa rizki yang Allah berikan kepada kita, baik rizki berupa mal maupun rizki berupa ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu, perumpamaan ini adalah juga merupakan bagian yang harus sama-sama kita rasakan, bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita sesuatu kecuali adalah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit untuk mengingatkan khatib dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, untuk dalam rangka kita tidak boleh untuk selalu pelit, untuk selalu kikir terhadap karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalau terjadi pada diri kita atas pensikapan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya ditasawurkan kepada sesuatu yang baik, maka jangan sampai sebaliknya kita justru berboros-boros dalam kepoya-poyaan. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat yaitu Al-Isra ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kalian menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, karena itu kalian akan menjadi orang-orang yang tercela atau orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita seimbangkan, mari kita tawazunkan antara karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rizki dari Allah tadi berupa mal. Pertama adalah jangan jadikan harta kita itu dibelenggukan di dalam hati kita, tapi jadikan harta kita itu berada di telapak tangan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar supaya kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka inilah yang menyebabkan salah satu kesenjangan ekonomi ataupun kesenjangan sosial, bahwa ketika satu kekayaan itu dimiliki oleh seseorang dan seseorang itu tidak memiliki sifat dermawan, tidak memiliki sifat empati untuk saling tolong-menolong dengan sesama, maka ini akan terjadi masalah yaitu ekonomi, kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat dan umat bangsa Indonesia yang tercinta ini. Maka walaupun kita paham dan kita mengerti, hanya termasuk segelintir orang saja yang memiliki satu kekayaan jauh di atas rata-rata, tapi masih banyak juga secara persentase masyarakat Indonesia yang di bawah kemiskinan. Oleh karena itu ini ada menjadikan sebagai tanggung jawab atau PR bagi kita semuanya, terutama adalah bagi para pejabat di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal masalah ini. Bagaimana cara mengupayakannya agar kehidupan dalam ekonominya semuanya bisa merasakan kesejahteraan. Pun sebaliknya, ketika diberikan satu rizki atau rizki yang banyak ini, yang berlimpah ruah, ketika kita berbuat boros atau berpoya-poya, ini juga akan menjadikan satu tercela dan juga penyesalan. Ketercelaannya sudah pasti adalah karena kita hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelihatan dengan tetangganya, dengan masyarakatnya yang lain, hidupnya yang penuh glamor dan tidak peduli kepada masyarakatnya. Ini adalah suatu akhlak yang tercela dalam kehidupan bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah ruah, tapi tidak empati kepada masyarakatnya. Sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu,
maka dicontohkan oleh para nabi, para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bahwa manusia yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak memakan harta di antara orang-orang mukmin itu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan atau suka sama suka. Ini adalah merupakan dasar kita di dalam hablum minan nas, di dalam kita tijarah, di dalam kita berhubungan dengan sesama manusia, terutama adalah dengan orang-orang mukmin itu sendiri. Dengan cara batil ini tentunya satu, dengan cara riba, yaitu bagaimana melipat gandakan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Semakin kita banyak mendapatkan keuntungan bagi orang-orang yang memiliki sifat itu, maka dia akan merasakan bahagia, akan merasa bangga. Sementara bagi orang-orang yang tidak memiliki modal yang banyak dan juga dia selalu dalam kondisi tertindas, maka ini adalah merupakan satu penderitaan. Apatah lagi ketika mungkin dia berhutang, berhutangnya pun tidak pernah dia kunjung untuk terbayarkan, maka ini adalah merupakan satu tanggung jawab bagi para pejabat pemerintahan ataupun orang-orang agnia yang dalam rangka untuk memerhatikan para fuqara wal masakin ini, dalam rangka juga untuk bagaimana bisa mengentaskan daripada kemiskinan dan juga utang piutangnya. Dan itu juga harus diberikan satu edukasi pendidikan tentang bagaimana cara hidup yang seimbang antara usaha dan juga pengeluarannya. Sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya Allah tegaskan dalam Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Bahwa tidak pernah para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus kecuali mereka juga sama memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, yaitu mereka memerlukan makan dan minum. Kemudian juga mereka berusaha di pasar-pasar, berdagang. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah melaksanakan itu. Bahkan beliau sebelum berdagang juga beliau dilatih untuk dalam rangka yaitu mengembala kambing-kambing masyarakat Mekah pada waktu itu. Sidang Jumat yang berbahagia, maka oleh karena itulah ini pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan yaitu pendapatan dari setiap warga masyarakat bangsa Indonesia. Karena hal ini kalau tidak diperhatikan, kadal fakru ayyakuna kufron, kefakiran, kemiskinan, kemudian diikuti dengan ketidakpahaman terhadap agama, ini akan menyebabkan yaitu kekufuran. Sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itulah maka ini tanggung jawab kita semua, terutama adalah orang-orang agnia dan juga para pejabat-pejabat dalam yaitu bidang kesosialannya. Sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu mari kita utamakan yaitu rasa solidaritas di dalam diri kita, rasa empati di dalam diri kita, agar kita sama-sama meyakinkan bahwa saudara kita itu adalah merupakan bagian daripada diri kita. Tadi sudah dikatakan wayaktuluna anfusakum, dan jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Ketika hal itu barangkali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan membunuh diri kita ataupun membunuh orang lain itu adalah suatu hal yang sangat tidak terpuji. Karena itu adalah merupakan satu keputusasaan. Inna khalaqnakum, yaitu Allah telah menciptakan kita itu adalah dengan rizkinya yang sudah Allah siapkan kepada kita semua.
Demikian mudah-mudahan khutbah yang singkat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudahan kita di dalam rangka memahami bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi yang fana ini adalah sudah diberikan dengan ukuran rizkinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk menyambut usaha kita dengan ikhtiar yang tulus dan ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita luruskan satu niat kita dalam rangka kita sebagai manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang bisa untuk bermanfaat bagi yang lain, untuk saling tanasuh, nasihat menasihati, kemudian takaful untuk saling menanggung beban, saling tolong menolong dengan sesama. Oleh karena itulah maka jangan di antara kita untuk saling menjadi fitnah ataupun cobaan. Oleh karena itulah maka insya Allah dengan cara demikian maka umat Islam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu dengan kekuatan dalam segala hal, baik dalam hal pemahaman agamanya ataupun dalam kesosialannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza sita sahla. Allahumma yashrah sudurana wa yassir umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.